living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku bakal ngebahas tentang buah, tapi ternyata juga bisa bikin kita naik berat badan loh. Wow, kok bisa ya? Padahal kan terkenalnya tuh kalau sayur dan buah adalah makanan yang bisa bantu turun berat badan. Tapi kalau kita salah pengertian tentang sayur dan buah dan kita konsumsinya secara berlebihan, ternyata buah-buahan itu juga bisa bikin kita jadi gendut. Wow, so buat kalian yang penasaran, lanjut nonton video aku. Jadi sebenarnya buah-buahan dan sayur-sayuran itu makronutriennya itu paling dominan adalah karbohidrat. Yang kalau aku bahas dari sebelum-sebelumnya, karbohidrat itu pasti ada hubungannya tentang gula darah, mau fruktosa mau glukosa. Justru kalau di buah-buahan ini dia hubungannya dengan fruktosa. Memang sih, jadi kalau gula alami yang seperti ada di dalam buah-buahan utuh gitu ya, dia tidak seberbahaya kalau misalnya kita konsumsi gula tambahan yang kayak buatan gitu, kayak contohnya gula pasir atau gula-gula yang sudah diproses. Tapi meskipun ada beberapa jenis buah yang memiliki kadar gula tinggi, gula itu nggak sendirian di dalam sebuah buah gitu, pasti ada kandungan-kandungan lainnya yang menyeimbangkan. Salah satunya adalah serat. Jadi di video aku yang lain itu ya, yang tentang indeks glycemics, di sana aku juga sempat bilang kalau indeks glycemics makanan itu akan turun jika ketemu dengan serat yang tinggi. Nah, justru disitulah letak kenapa buah itu meskipun punya kadar gula yang tinggi, tapi sebenarnya dia nggak seberbahaya kalau kamu makan permen atau makan gula-gula buatan gitu, karena dia memiliki serat yang tinggi juga untuk menyeimbangkan indeks glycemicsnya. Meski begitu, kalau kita lagi dalam posisi diet atau menurunkan berat badan gitu ya, sebenarnya gula di dalam buah-buahan ini juga perlu kalian perhatikan. Jangan sampai makan buah nggak masalah kok, nggak akan naik berat badannya, tapi kalau kamu salah dalam memilih jenis buahnya, bisa-bisa justru pemilihan buah ini yang menghambat turunnya berat badan kamu. Jadi kita juga perlu mengerti kalau ternyata buah-buahan itu nggak cuma baik aja loh, tapi dia juga bisa berbahaya buat tubuh kita kalau kita konsumsinya berlebihan. Jadi sekarang aku akan kasih tahu teman-teman apa sih buah-buahan yang kita perlu perhatikan. Bukan berarti nggak boleh dimakan ya, boleh banget dikonsumsi, tapi kita harus concern dengan kadar gulanya dan kalorinya, karena ini bisa berdampak negatif jika kamu mengkonsumsi berlebihan. Yang pertama adalah buah kurma. Buah kurma ini adalah buah yang hebohnya muncul kalau lagi lebaran gitu ya, atau puasa dan lebaran. Tapi sebenarnya kurma ini juga sering ada sih di menu-menu kayak misalnya di MPASI anak gitu-gitu sebagai pemanis natural, karena memang dia karakteristiknya kan manis gitu ya. Nah, ternyata kurma ini tidak begitu direkomendasikan untuk teman-teman yang lagi diet atau penurunan berat badan. Karena dalam 100 gram kurma dia itu mengandung 280 kilokalori dan 63 gram gula. Wow, gede banget ya sih gulanya. Karena dia memang buah yang manis dan bahkan suka digunakan sebagai pemanis gitu ya. Jadi dia punya kadar gula yang sangat tinggi. Jadi buat teman-teman mungkin harus aware ya, kalau misalnya lagi puasa sih ya it's okay lah untuk meningkatkan gula darah gitu. Tapi kalau lagi nggak puasa atau lagi makan-makan biasa aja, mungkin kurma ini perlu diperhatikan banget, karena ternyata kurma ini punya kalori yang tinggi dan kadar gulanya juga tinggi. Buah dengan gula tertinggi kedua menurut aku adalah anggur. Anggur ini dalam 100 gramnya gitu ya, dia mengandung kurang lebih 70 kilokalori dan 16 gram gula. 16 gram ini lumayan tinggi sih untuk kadar gula di buah gitu ya. Jadi sebenarnya banyak banget buah-buah yang jauh lebih rendah daripada anggur gitu. Jadi ternyata memang sih anggur itu bahkan suka diproses untuk jadi minuman gitu ya, wine gitu-gitu. Jadi dia memang punya khas manisnya itu tinggi gitu. Nah, justru buat teman-teman yang lagi diet atau ada masalah dengan diabetes, kalian juga harus concern dengan konsumsi anggur. Bukan berarti nggak boleh sih, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Yang adalah mangga. Wah, mangga itu adalah buah paling favorit buat aku, karena entah kenapa dia tuh enak banget gitu ya. Tapi ternyata dia nggak beda jauh sama anggur dan mangga gitu ya. Mangga itu mengandung 60 kilokalori per 100 gram dan gulanya itu ada 15 gram. Jadi hampir sama kayak si anggur gitu ya, karena kan mangga itu
manis, kecuali kamu makannya mangga muda yang asem gitu ya. Tapi kan overall orang pasti senang makan manis gitu. Jadi ternyata mangga ini yang manis dan enak ini ternyata kalorinya lumayan tinggi dan juga kadar gulanya tinggi. Jadi kalau kamu lagi diet, hati-hati, jangan sampai kamu pikir aku snacknya makan buahnya mangga 1 mangkok gitu. Oh, jangan-jangan dia bisa sama kalorinya dengan nasi putih kamu. Yang keempat adalah buah leci. Aku nggak tahu sih ya, kalau teman-teman tuh sering nggak sih makan leci. Jujur kalau aku nggak terlalu suka sama leci karena ya dia dimakan dan dia rasanya tuh cuman manis gitu. Jadi aku tuh nggak terlalu suka kalau buah yang rasanya manis bener-bener kayak gula gitu tuh nggak. Nah, aku tuh ngerasa kalau leci ini emang manis banget gitu ya. Jadi kalau leci itu kalorinya 66 kilokalori per 100 gram dan gulanya hampir sama kayak mangga 15 gram. Ya memang udah ketahuan lah ya, itu level-level mangga sama si leci tuh emang rasanya dominan banget manisnya gitu. Jadi ya leci juga kalian harus perhatikan sih konsumsinya, walaupun mungkin kayaknya leci nggak terlalu umum ya kita makan di Indonesia, aku nggak tahu ya. Tapi kalau teman-teman yang suka makan leci dan lagi diet, hati-hati nih, jangan sampai leci bisa merusak program diet kamu. Yang kelima adalah pisang. Pisang ini juga buah yang paling hits gitu ya kalau buat orang diet, karena dia kalorinya tinggi, 90 kilokalori. Jadi dia posisinya bisa menggantikan karbohidrat sebenarnya. Tapi jangan sampai kamu udah makan terus kamu jadiin pisang sebagai snack dan over gitu makannya, karena 100 gram pisang itu mengandung 90 kalori. Itu lumayan tinggi sih, hampir kayak nasi putih gitu ya, cuma beda sedikit sama nasi putih. Dan ternyata kadar gulanya itu sekitar 13 gram. Jadi ternyata pisang ini punya kalori yang tinggi dan juga kadar gula yang cukup tinggi. Jadi kalau kamu menggunakannya dengan baik gitu ya, perhitungan kalorinya tepat sih, sebenarnya dia bisa bantu turun berat badan. Makanya waktu aku detox, kalian bisa nonton video aku tentang detox day gitu ya. Aku salah satu buah yang aku pilih adalah pisang, karena pisang itu memang bikin kenyang gitu. Tapi kalau kalian salah-salah dalam penggunaannya, bisa jadi pisang malah bikin berat badan kamu jadi naik. Itu dia 5 buah yang kadar gulanya itu tinggi gitu ya, dan kalorinya juga lumayan tinggi. Jadi 5 buah yang tadi itu adalah buah-buah yang kalian boleh konsumsi, tapi harus diperhatikan kalorinya karena bisa jadi dia mengganggu program diet kamu. Terus selain itu ada juga 3 buah lagi yang sebenarnya kadar gulanya sih nggak terlalu tinggi, tapi kalorinya tuh tinggi. Jadi ini 3 buah juga yang sebenarnya aku masih konsumsi selama aku diet, tapi aku perhatiin betul jumlahnya dan nggak terlalu sering mengkonsumsinya. Apakah 3 buah itu? Ini dia. Yang pertama adalah buah alpukat. Jadi alpukat ini sebenarnya bagus banget ya. Aku akuin buah alpukat ini kalau karbohidratnya rendah dan dia lemak baiknya tinggi banget. Jadi bahkan alpukat ini aku pernah rekomendasikan di video aku tentang naikin berat badan anak, karena ini adalah sumber lemak yang baik banget dan sehat banget gitu. Tapi buat kita yang lagi diet, sebenarnya ini bagus untuk menggantikan, misalnya kamu di sarapan pagi proteinnya sedikit terus kamu pakai alpukat, itu bagus banget. Tapi jangan sampai mindsetnya salah nih, kamu minumnya jus alpukat gitu ya, di blender terus dikasih susu. Nah itu kan jadi nggak bagus. Jadi sebenarnya pemanfaatan alpukat ini, kalau kamu mengerti bahwa meskipun dia lemaknya tinggi, tapi kalau kalorinya sesuai, sebenarnya nggak masalah ketika kamu diet. Karena 100 gram buah alpukat ini mengandung 160 kilokalori, jadi lumayan tinggi loh, kayak susu formula anak-anak yang buat nambahin berat badan gitu kan. Dan hebatnya lagi, meskipun kalori dia tinggi, dia gulanya rendah banget, cuma 1 gram per 100 gram. Kamu bayangin itu kalau kamu bandingin dengan buah-buah yang tadi aku bahas, ada yang 16, ada yang 60 gitu kan, dia cuma 1 gram gulanya. Jadi makanya kenapa alpukat ini rekomendasi terbaik sebenarnya untuk lemak ya, untuk lemak tambahan ketika kamu diet. Kedua yang kalorinya tinggi banget adalah kelapa. Karena 100 gram kelapa itu mengandung 350 kilokalori. Wow, dia bahkan jauh lebih tinggi dari nasi putih gitu ya, kelapa. Dan sebenarnya mungkin orang nggak terlalu sadar kalau ternyata kelapa itu kalorinya tinggi banget gitu. Karena kalian tahu dong kalau kelapa itu juga punya kandungan lemak yang tinggi. Makanya kenapa ada santan yang akhirnya bisa bikin nasi uduk jadi enak gitu ya, karena kan santan itu dari kelapa dan dia itu lemak gitu. Jadi
Sebenarnya buah kelapa itu juga punya kalori yang tinggi loh. Tapi meskipun kelapa itu kalorinya tinggi banget, ternyata dia juga punya gula yang rendah banget. Jadi per 100 gramnya itu cuma 6 gram gulanya. Wow. Jadi ini ada buah-buah yang super gitu ya. Jadi dia kalorinya tinggi, bisa bikin kita kenyang kalau diet. Tapi gulanya juga nggak tinggi. Jadi bagus banget buat metabolisme kita. Dan buah yang ketiga adalah durian. Ayo, siapa yang doyan makan durian? Aku doyan banget gitu ya kalau sama durian. Tapi ternyata durian itu punya kalori yang tinggi, yaitu 150 kilokalori per 100 gram. Ya lumayan tinggi ya. Dan ternyata gulanya juga tinggi, 15 gram. Jadi durian ini boleh dikonsumsi ketika kamu diet, tapi jangan satu butir gede juga kamu habisin gitu. Jangan sampai malahan jadi nambahin berat badan, karena ternyata dia juga hampir sama gitu kayak kalorinya nasi loh ternyata. So, itu dia beberapa buah yang aku cukup concern terhadap program diet, karena buah-buah ini ada yang punya kalorinya tinggi banget, ada yang gulanya tinggi banget. Jadi kedua hal ini perlu kalian tahu, bukan berarti nggak boleh dikonsumsi, boleh. Aku dari tadi udah bilang ya, bukannya nggak boleh ya. Semua makanan itu boleh dimakan ketika kamu diet. Yang penting kamu tahu kondisinya seperti apa, kalorinya seperti apa, sehingga ketika kamu lagi jalanin program diet, kamu bisa menghitung ini sebagai kalorinya. Jadi jangan sampai bablas gitu, karena ini mah buah nggak apa-apa tambahan, kamu makan yang banyak gitu, kamu pikir ini serat. No teman-teman, buah itu isinya karbohidrat, ada gulanya, jadi tetap bisa meningkatkan berat badan kamu. Jadi hati-hati buat yang lagi diet. Itu dia sharing dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi diet. Kalau kalian suka dengan isi video aku, jangan lupa untuk selalu dukung aku dan support aku dengan subscribe, like, comment, and share. Okay? Thank you and bye-bye. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy.